pemirsa, berjumpa dengan Paulus ya. Kali ini saya membawakan brand saya sendiri bersama Pak Ferdinand ya, rektor dari SU Sugiarto Catholic University. Kita ini lagi galau nih Pak. Oke. Galaunya kok Sore-sore galau. sebenarnya nggak mau sore kok, saya bangun tidur juga galau. Tapi kalau lihat ke belakang, Iya. berasnya kosong gitu, Iya. galau. Nah sekarang beras 15.000 kilo Pak. Iya. Ya, jangan makan beras. Arem-arem longrong. Aja lah. Iya Pak. Jadi kalau saya tuh lihat seminggu terakhir ini, Iya. itu kok banyak sekali ya yang kasus-kasus yang menurut saya itu kok menggalaukan karena generasi muda ini kok lebih rentan kondisi ketahanan emosinya ya Pak, lebih rentan. Pak Ferdinand kan kemarin tertarik dengan ulasan-ulasan yang saya tulis di medsos tuh. Kalau Pak Ferdinand mungkin punya beberapa isu atau punya beberapa pendapat mungkin. Kira-kira apa sih yang menyebabkan generasi muda ini kok rentan dalam kondisi mentalnya ini? Ya. Jadi ada beberapa faktor yang menurut saya menjadi pemicu dan pemacu. Pemacu itu kan mempercepat, kalau pemicu sebagai sumber awal. Pemicu sumber awalnya itu karakteristik Gen Z yang orang menyebut strawberry, misalnya Prof. Renal Kasari pernah menyebutnya strawberry, kita menyebut generasi Z, Gen Z dan sebagainya. Itu pemicu karena karakteristiknya memang berbeda dengan generasi sebelumnya, misalnya Y, apalagi dengan generasi sebelumnya X gitu kan. Jadi kalau dalam teori generasi itu kan dikatakan begini, apa yang dilihat, dialami, dipapar oleh seseorang dalam 20 tahun pertama itu menentukan karakter seseorang. 20 tahun pertama? Ya, kalau bisa 10 tahun pertama itu yang paling masa emasnya kan. Kalau diperkuat di 10 tahun kedua. Nah, kalau kita kembali ke generasi saya X gitu ya, apalagi ke sebelumnya baby boomers gitu, itu kan terpapar, mengalami, melihat, merasakan hal-hal yang memang sulit, berat. Ya makan dulu juga susah. Warung bakso itu sak kecamatan cuma satu. Kita harus masak nasi supaya bisa makan dan sebagainya. Ya sampai saya sering memberi contoh telur aja, saya alami dulu satu dibagi 4, satu untuk bapak, adik dan sebagainya. Sama ceritanya. Iya, sehingga karena paparan yang dirasakan, yang dilihat seperti itu, cara memaknainya kemudian menjadi karakter yang berbeda. Kuat ya Pak? Ya tidak hanya kuat, tapi juga menghargai sesuatu, tidak sembarangan dan sebagainya. Tapi itu memang keadaan. Waktu itu memang karena keadaan. Jadi kalau saya misalnya lahir tahun 2005, ya karakter saya tidak seperti ini gitu. Nah teman-teman Gen Z ini, Gen Z ini, strawberry ini kan sejak lahir bahkan di dalam kandungan terpapar, melihat, merasakan, mengalami hal-hal yang mudah. Semuanya mudah. Sudah dikepenak. Semua sudah mudah sejak dalam kandungan. Dulu ibu saya almarhum nggak tahu saya waktu bayi mau lahir laki-laki atau perempuan karena belum ada USG. Nah, semua begitu lahir fasilitas begitu berlimpah dan semuanya memang bukan salah mereka karena zaman yang dihadapi memang dialami seperti itu. Sudah beda. Tetapi itu kan tidak bisa atau tidak boleh hanya satu sisi ya. Di sisi yang lain mereka itu cepat, kreatif, inovatif, idenya banyak dan sebagainya, multitasking. Itu juga kelebihan yang lain. Sedangkan kalau saya, generasi saya sebelumnya itu kan lama mengambil keputusan, tidak kreatif, tidak mulai IT kan gitu kan. Mikirnya lama ya Pak? Iya, pertimbangannya lebih. Yes, jadi masing-masing punya. Nah, dalam teori generasi yang kedua dikatakan begini, setiap generasi menilai generasinya baik, generasi berikutnya lebih buruk gitu, selalu begitu. Jadi, oh iya, kita tuh bagaimana anak sekarang tuh udah menyerah. Oh iya, itu di angle itu oke, tetapi di angle lain ya, mari kita lihat. Ya sama, saya dulu juga dikritik oleh orang tua saya. Iya kan? Dulu itu mulai suka tiduran, sekarang yang namanya apa? Mager gitu kan. Dulu dikritik. Jadi itu yang pertama sebagai pemicunya. Memang secara nature teman-teman strawberry ini memang lahir dalam zaman yang semua serba mudah. Apakah lalu tidak bisa diubah atau dibentuk yang katakanlah
ya kreatif, ya inovatif, ya cepat, tapi karakternya tangguh. Bisa. Lalu bagaimana lalu pola pengasuhan orang tua menstimulasi itu? Tadi kan ditentukan oleh apa yang dialami, dirasakan. Nah, kita buat sesuatu yang harus mereka rasakan, dan itu membuat mereka harus kerja keras, membuat mereka harus berproses, tidak instan. Itu tetap bisa dilakukan oleh orang tua. Tetapi tidak semua orang tua punya ijazah lulus sebagai orang tua, gitu kan? Jadi persoalannya di situ. Maka zaman, lingkungan, situasi eksternal yang lebih mendominasi terbentuknya karakter anak ini. Jadi kalau saya tanda petik disuruh rekoso, sejak dulu saya sekolah SD nggak pakai sepatu karena belum model sepatu, jalan kaki, SMP naik sepeda, ya sesuatu yang wajar. Dulu ya jauh, ya panas, tapi waktu itu ya kami tidak mengeluh. Karena zamannya itu ya. Belum ada. Kalau sekarang ya nggak bisa. Dari Unika ke Grab. Gitu kan? Iya. Jadi kita tidak bisa menyalahkan itu, tetapi secara nature memang tanda petik itu menjadi pemicu. Lalu pemacunya apa? Pemacunya 3 tahun COVID itu tidak main-main. Kemarin tetap berpengaruh ya. Sangat, orang berubah karakter dalam waktu 3 tahun itu sangat mungkin dan besar sekali kemungkinannya. Disitulah saya menyebutnya sebagai pemacu percepatan itu, dipercepat oleh situasi itu. Kenapa demikian? Misalnya ketika teman-teman adik-adik ini kan dalam hampir 2 tahun lebih, hampir 3 tahun ya, hampir 3 tahun hidupnya betul-betul online. Betul. Dan online memang beda dengan realitas nyata dan maya. Kehidupan realitas yang nyata hampir 3 tahun tidak mereka alami, tidak mereka temui. Semua dunia itu hanya dalam sebuah layar handphone atau laptop, tab gitu ya. Ya sekolah, ya berrelasi dengan teman. Karena justru nggak boleh kemana-mana, jangan berinteraksi. Ya akhirnya berdampak pada satu, relasi menjadi lemah. Ya kan antar teman ya. Ya dong, relasi online itu kan ada medsos. Relasi medsos itu sangat tipis dan hanya di permukaan yo. Kita hanya kasih like, komen itu. Tapi nggak tahu sejatinya beda banget dengan ketika betul-betul ketemu, merasakan apa yang dirasakan temennya, melihat ekspresi wajah temennya dan sebagainya dan sebagainya. Maka kalau sekarang fenomena bullying lalu sampai pada bunuh diri meningkat, itu dipacu oleh COVID itu. Nah, yang pertama relasi, lalu kualitasnya turun. Yang kedua social support hilang. Mau cerita ke siapa? Iya, relasi sendiri nggak ada. Iya kan? Nggak ada teman curhat. Kalau dulu kan kita langsung ketemu kelompok belajar gitu. Kalau Bisa cerita. Zaman sekarang bilangnya circle. Nah, circle-nya itu juga sama-sama karakternya sama. Jadi kebingungan mau cerita siapa karena temanku juga mau cerita gitu. Jadi malah saling mendem perasaan. Tetapi kan ada orang tua. Orang tuanya juga lagi stres mikir beras harganya 15.000. Beras 15.000 Aku nganten promo JSM. Nah, cuma 1 minggu. Ya dengan segala macam dinamika hari ini, orang tua lalu mungkin kualitas relasi juga turun. Lalu ketika seseorang ini mengalami problem yang cukup berat, dia belum pernah dapat bekal, belum pernah alami, ini kan butuh support nih, butuh bantuan ya. Dia bingung ke siapa? Nggak ada. Orang tua mungkin tidak bisa waktunya, tidak mau tahu atau iya mungkin berpikir lagi nyalek atau apa sehingga konsentrasi ke baliho. Mau ke temennya juga sama, ya, jadi banyak kemungkinan lalu ya sudah. Sosial supportnya itu ya. Mengakhiri hidup dan sebagainya dan sebagainya. Jadi sosial support sangat. Kan tanda petik permainan nge-game dengan permainan bareng ketika apa ya secara langsung itu beda banget. Beda dulu zaman kita betengan gitu nah, kan bisa misuh-misuh ada depan langsung. Nah sekarang misuh ini jadi itu faktor pemicu dan pemacu. Ada yang mempercepat. Ini nature-nya sudah demikian lalu dipercepat diperkuat dengan itu.
3 tahun bukan waktu yang sebentar untuk merubah cara berpikir, cara bertindak, dan cara bersikap. Jadi semua itu Juga berubah ya. tahu, Iya, ya. itu ya. Kami misalnya teman-teman pendidik mulai dari pendidikan dasar sampai tinggi pun merasakan Oh, iya. hal yang sama. Demikian juga mereka pikuk banget gitu ya ketika masuk offline gitu ya. Ketika setelah 2 tahun lebih online masuk tuh rasanya pikuk. Saya melihat suasana kelas itu masih berbeda banget dengan misalnya sebelum COVID gitu ya, karena ya 2 tahun bukan waktu yang sebentar. Itu Mas. Nah kira-kira kalau itu berarti kan kita stucknya itu ada di hubungan interpersonal sama sosial support. Iya. Nah sarannya apa Pak biar mereka bisa menemukan lagi sosial support atau mungkin juga rasa untuk kayak zaman saya dulu kan nge-game, kumpul-kumpul bareng runtuh. Nah ini kan memang anak saya lepas sudah mulai berapa kali, terus gede lah udah SMA gitu, harusnya udah kumpul. Nah kalau ada ini menarik, karena kalau masih anak-anak saya menyarankan ke orang tua, tapi begitu sudah masuk remaja itu kan karakteristiknya mau lepas dari orang tua, lalu yang lebih menjadi preferensi adalah peers. Circle itu ya. Circle Malawi, circle Mawar gitu. Nah, circle ini mohon maaf ya tanda petik isinya sama, semua kan berasal dari nature yang sama tadi. Karena mencari kesamaan. Iya, lalu ketika tanda petik tidak ada leader dalam circle-nya ini memang sulit. Kalaupun ada leader, kadang-kadang leadernya membawa ke arah yang tanda petik misalnya negatif kan gitu kan. Sudah kita temukan beberapa kali kan gitu. Maka saya berpikir menghadirkan social support itu lebih masuk akal. Bagaimana lalu kita masuk ke circle-circle itu, tanda petik menawarkan social support, betul sampai ditawar-tawarkan. Contoh misalnya di SCU. Di SCU itu ada, kami mulai bangun, ya dulu sudah ada tapi diperkuat. Namanya student care. Student care. Jadi sebuah komunitas yang isinya para mahasiswa juga sesamanya. Yang kita rekrut, mereka memang punya keinginan untuk berbagi, belajar macam-macam, kita latih. Nah, ini lalu menjadi komunitas yang akan membantu teman-temannya, mensupport teman-temannya, supaya ini mudah diakses. Wah, kami semua sudut kampus ini ada poster flyer nomornya WhatsApp student care. Jadi kayak mereka juga melayani konseling ya? Iya, mendengarkan sampai intervensi. Nah, kalau udah intervensi ada dosen yang mendampingi. Saya pikir untuk semua sudut keluar lift ada student care, WA-nya di mana-mana, kampanye macam-macam. Itu berarti dari berbagai jurusan bisa ya Pak? Semua ada dari berbagai semua fakultas, tidak hanya psikologi. Tidak hanya psikologi kan? Yang ekonomi ada, arsitek juga ada, elektro pun ada. Jadi kami memang rekrut mahasiswa-mahasiswa yang tanda petik, lalu kita latih, kita bekali. Harus hadir, karena kalau tidak misalnya bingung di rumah sendiri, ya kan? Iya. Wadah problem besar, entah relasi dengan pacar, entah dengan dosen, entah tugas, entah apa, entah bisnis, belajar bisnis tapi gagal atau apa, terjerat pinjol. Iya. Mau ke siapa? Nggak ada. Nah, ketika kami coba itu konkret menawarkan social support, memfasilitasi teman-teman butuh untuk mengeluarkan seluruh kegalauan, kepenatan, masalah, yang penting kan emotion based problem dulu. Emotion focus coping dulu. Jadi emotion focus coping itu menyelesaikan permasalahan, melepaskan emosi dulu. Nah, setelah itu baru problem focus coping. Masalahnya apa, solusinya apa. Macam-macam. Semua ada berbagai macam jenis permasalahan. Nah, itu membayangkan kalau seorang nggak punya, harus ke siapa aku cerita, harus ke siapa aku berdiskusi. Pasarannya nggak punya recycle bin. Iya, dong. Itu emosi ya. Di rumah, maminya pulang, papinya pulang. Ini remaja yang sudah tidak model waktu SD kita kan langsung cerita. Iya. Ini malah semakin diam. Ditanya kamu ada masalah, pasti jawab tidak. Iya. Karena sebagai remaja kan dia mau tampil hebat. Mau tampil hebat di depan. Aku udah dewasa, Pak. Jadi di dalam kotak kamarnya pun nggak keluar. Nah, di dalam dia kontak temennya, circle-nya tadi nggak ada yang menanggapi atau malah dibully.
Iya. Lu gitu aja kenapa mulai bunuh diri aja lah wes ya. Oh, itu berarti dinamikanya. Berarti emang saat ini berarti kita harus menggalakkan lebih banyak. Nah, gitu ya. saya berharap kalau di kampus kan kami semaksimal mungkin ya, bahwa kami mungkin tidak atau belum mampu menjangkau seluruh sudut kampus seluruh mahasiswa, saya akui, tetapi lalu misalnya komunitas gereja Ya. menyapa melewati itu, komunitas-komunitas anak muda yang lain, mari kita coba menghadirkan social support. Dan itu mulai dari yang paling sederhana, mendengarkan. Dari keluarga dulu ya, paling Iya. kecil ya. Ya kalau keluarga relatif sulit karena tipologi remaja kan di usia-usia itu keluar dan merasa lebih yakin dengan Temennya, iya. Jadi lebih percaya sama temennya daripada sama mungkin saudara atau papa mama. Yes. Maka apapun komunitas kalau bisa menghadirkan social support, saya pikir itu bisa menolong. Social support. Nanti bakalan tumbuh permasalahan baru nggak kira-kira? Mungkin kayak tadi yang sudah mulai ada intervensi. Intervensi itu kan berarti sudah mengarahkan untuk membelokkan keinginan atau Ya, nah, itu intervensinya tidak direktif ya biasanya, lalu tapi lebih pada kognitif gitu ya. sudah milih. Ada alternatif lain, solusinya apa? Kalau kita pakai contoh kasus mahasiswa di Jakarta yang membunuh temennya di kelasnya di kos karena terjerat pinjol karena dia main saham gitu misalnya, atau itu kan tanda petik karena dia juga udah mentok mau cerita ke siapa, lalu minta bantuan siapa untuk memberi alternatif. Mungkin loh kalau sempat ada waktu untuk berdiskusi kembali ke orang tua, barangkali orang tuanya bisa membantu meskipun dengan marah-marah dulu Ya, tetapi kan akhirnya solusi. saya pikir juga demikian Pak, soalnya saya itu mikir, saya dulu mendingan wadul ke papa mama daripada diwadul ke orang lain. Iya. Soalnya kalau diwadul ke orang lain dimarahin lebih marah gitu. Jadi Nah cuma kan memang sekarang malah tidak ada waktu untuk itu, mungkin relasi dengan orang tua tidak dekat sehingga ada problem, dia tidak berani cerita, pasti nanti yang akan dia terima bukan solusi tapi tambah stres. di Paido. Iya sih. Itu contoh konkret. Nah kalau misalnya dua kasus terakhir yang terjadi di Semarang, saya menganalisis, memprediksi jalan ceritanya kira-kira sama, hanya mungkin beda topik. Kita nggak tahu topik yang sedang dia alami apa, tapi intinya lalu dia tidak bisa kemana-mana lagi. Jadi buntu. Siapa? Buntu. Tidak ada keputusan singkat. Emosinya sedang tidak stabil. Tapi mereka berdua punya kesamaan, Pak. Ninggal surat. Ya salah satu cara yang mungkin itu bisa menurut tanda petik korban ini kan bisa minimal curhat, melampiaskan itu. Itu memperkuat asumsi bahwa tidak ada tempat untuk iya, makanya saya pikir kalau dia bisa nulis surat seperti itu. Nah, zamannya Mas Paulus masih mending dulu ada kebiasaan diary. Wah, tahu aja. Itu loh, hari jam tanggal ditolak. Tahu gitu lah Pak. Itu pengalaman yang enak. Ini maki-maki dosen, guru itu semua ditulis. Itu melepaskan itu mission focus coping. Membantu banget menolong. Saya itu berarti tenang. Jadi ingatannya juga jadi aja menulis. Nah, sekarang kan nggak ada kebiasaan itu. Menulis di medsos. Status kan. Tapi kadang-kadang yang komen justru membuli dan sebagainya, dan kalau masalah berat saya pikir nggak akan menjadi ungkapan di medsos, itu problemnya. Itu. Iya. Jadi kita kembali lagi pada kalau jangka ke depan ya bagaimana lalu bisa meminimalkan, mencegah. Saya pikir ketika usia masih anak-anak disitulah kesempatan terbaik orang tua untuk membangun relasi yang hangat, yang nyaman. Pokoknya indikatornya kalau anak nggak takut untuk bercerita orang tua. Iya, itu harus dibiasakan tuh Pak mama muda nih. Pak mama muda, tapi muda-muda kayak gini memang lagi mikir gula sama beras naik. Wah, pasti itu pasti. Itu bukan hanya itu sih. Kan kita sering lihat pemandangan anak kecil TK yang pengen mendapat respon dari papi maminya, tapi papinya lagi sibuk. Atau lagi itu kan sering kali kita lihat kan gitu.
di realitas sehari-hari. Itu sudah menjadi sebuah indikasi bahwa anak akan menjauh. Iya ya, karena mau cerita ke papanya, dia masih kecil aja nggak dapat perhatian. Yang kedua juga memang saya mengakui tidak ada sekolah menjadi orang tua. Tidak ada. Harusnya kalau mau nikah apapun itu harus punya sertifikat lulus calon orang tua. Dulu cuma kursus perkawinan. Cuma formalitas 2 jam kali 3 kali. Belum apa-apa. Sebenarnya banyak sih workshop parenting itu ya, tapi kan tidak membayangkan apakah calon-calon orang tua itu mau belajar. Padahal menurut saya sangat penting. Nah, di posisi itu ketika masih masa membentuk, jadi kalau pakai teorinya perkembangan moral Kohlberg itu kan prakonvensional. Itu ketika 0 sampai sekian tahun, wah itu harus tegas. Ini boleh, ini tidak. Ini baik, ini buruk. Wah itu tahunya gitu. Karena memang masih belum bisa Yes. Ya. Saya sering mendengar ungkapan orang tua, nggak apa-apa masih kecil, kalau gede nanti kan tahu. Nah, kalau gede nggak usah. Itu kalau pakai konsepnya Kohlberg ya, memang harus bentuk dengan cara itu. Betul. Nah ketika masuk sekolah sudah mulai konvensional, artinya sudah tertulis aturan-aturan itu harus berangkat jam segini masuk. Nah itu belajar yang konvensional. Yang pasca konvensional itu harusnya sudah tahu dia sudah punya standar. Tanpa ada orang tua, tanpa ada siapapun dia bisa mengambil keputusan. Karena sebelumnya itu kan pra-konvensional sampai konvensional, "Ma aku boleh nggak kalau gini? Iya. Pak aku boleh nggak?" Masih. Tetapi kalau itu sudah dibangun dari awal, pas post-konvensional pun dia nggak ada masalah. Betul. Hampir semua riset tentang narkoba kan ceritanya begitu. Dalam circle ditawari nyoba, kan nggak mungkin telepon ya malu di hadapan circle-nya itu. Tapi kalau fondasi moral kuat, sudah tahu ini boleh, ini tidak, ini baik, ini buruk, ya kan tegas. Nah itu contoh masalah remaja. Aduh. Wah itu lebih rumit, Soalnya lebih anak saya juga masuk masa remaja ini. Iya, kalau saya sih berpikir tanda petik meskipun sudah masuk tahapan masa remaja, tapi orang tua tetap harus keep kontaknya. Kalau saya sih dulu model yang saya pakai, saya mengundang teman-temannya makan bareng ke rumah, jadi saya tahu dengan siapa yang paling dekat siapa dan sebagainya. Dan kita sebagai orang tua juga mengetahui hobi mereka. Ya dong, lalu kadang-kadang ikut main. Hobi itu kita support. Iya, ikut main Mobile Legends Pak. Yes. Nah terus saya kalah, terus Yeah. dibully sama teman-temannya Pak saya. Itu cara masuk kan gitu. Dibilangnya beban. Ah. Sama dibilangnya gitu. Iya loh, mereka udah biasa main, saya main kabel itu ada beban. Waduh. Memang masih orang tua masih cukup dominan perannya ketika masuk remaja. Yang kedua, nah ini tugas sejak muda sekolah. Ya, ini tantangan besar. Karena menurut saya ya dunia pendidikan kita masih berkutat di kognitif, masih berkutat di pengetahuan akademik gitu ya. Jadi porsi untuk bicara tentang pengembangan diri, mengatur diri, self manajemen itu masih sangat kurang. Bahkan mungkin sangat kurang. Nah, itu di sekolah dasar, tingkat pendidikan dasar harusnya dasar. Yes. SD ya. Menengah itu nambahin. Nah, kalau sudah di kami pendidikan tinggi, kami hanya paling nambahin aksesoris doang, topping kan. Iya. Mereka sudah punya. Ya kan kalau mau pakai perkembangan apapun, perkembangan moral, perkembangan sosial semua sudah terbangun ketika di sekolah menengah. Ini persoalan mendasar pendidikan. Anak kuliahan pun kadang-kadang masih merasa aku nggak boleh mama kayak gitu lah. Padahal kan kalau ya zaman saya dulu ya itu beda. Ya sebenarnya harusnya ruang-ruang mengambil keputusan itu sudah harus diberikan ketika dia sudah mulai bisa diajak berdiskusi secara kognitif. SMP udah, bahkan kalau perlu SD sudah mulai diajak berdiskusi, lalu belajar memutuskan hal yang kecil-kecil yang sederhana. Mau pakai sepatu warna apa, ke mall beli baju warna apa, oke, fine, belajar memutuskan.
Ya memang kayak gitu, kadang-kadang sepatu pakai apa aja kan Maminya udah pakaian ganti Kak. Ya itu. Jadi jujur semua ini tidak bisa lepas, bukan menyalahkan, tetapi memang ini tanggung jawab pendidikan. Karena pendidikan itu sejatinya membentuk, menentukan, dan mengubah hidup manusia. ya itu, dan juga pendidikan ini di sini kan porsinya separuh hari sendiri Pak dari Iya. kehidupan kita selama 24 jam. 8 jam bersosialisasi, 8 Iya, jam pendidikan, iya, 8 jam betul. istirahat. Ya, Terus membayangnya kapan ya? ya ini. Tuh, kali aku. Kalau realitasnya seperti ini ya memang tidak mudah, artinya orang tua harus mengambil peran lebih. Jadi masih tetap intervensi sampai Oh, mereka. saya mengakui secara teori psikologi mahasiswa itu sudah masuk dewasa awal, sehingga harusnya sudah lepas mandiri. Kalau mau belajar teori kuno yang sampai dulu saya masih lakukan tugas-tugas perkembangan gitu ya. Iya. Mahasiswa kan sudah tugas-tugas perkembangannya sudah mandiri, memikirkan masa depan macam-macam betul. Tapi realitas kultural kita tidak memungkinkan untuk itu kan, karena intervensi orang tua Iya. dalam membiayai. Kecuali kalau Ya nggak apa, mahasiswanya menurut saya nggak apa. Tapi lalu orang tua juga masih terlibat. Maka ya kami di kampus ini masih mengundang orang tua mahasiswa untuk pertemuan. Berarti sama kayak SMP ya? Ya masih, meskipun secara teori psikologi berkembang, lo kan sudah dewasa awal, tapi secara kultural masih belum. Harus ada intervensi orang tua. Jadi, bukan intervensi, nah, kami melibatkan keterlibatan orang tua menjadi penting. Nah kalau intervensi apa Pak? Kalau intervensi itu sudah apa ya, sebuah kebijakan, sebuah sistem yang baru diubah. Nah, tidak boleh ini, tidak boleh itu, Oh, itu iya. intervensi, termasuk misalnya intervensi dalam bentuk kurikulum, metode pembelajaran itu intervensi. Betul. Nah, kalau yang individual intervensinya kan sudah masuk level terapi, konseling, dan itu intervensi individual. Iya ya, beda ya sama beberapa pilihan. Tapi kalau ini intervensi itu kudu. Ya, intervensi yang diberikan itu kan seringkali sangat ditentukan oleh case Kasus-kasus ya, yang dan juga individu yang bersangkutan. Kadang-kadang mau tidak mau kita harus direktif, tapi dalam kasus yang lain kita tidak bisa direktif. Ada yang nggak perlu disuruh dan jalan, ada yang Diajak masih berdiskusi alternatifnya apa aja. Ada yang bisa nyebut oke, mana yang menurutmu paling baik dan bisa dilakukan. ya betul. Oke, tapi ada kita nggak bisa mikir apa-apa. Terserah mama. Ya, Terserah ya, Pak. seperti itu Ya. contohnya. Oke Pak, wah ini berarti kesimpulan-kesimpulan yang kita dapat itu pada hubungan sosial Dan membangun sosial support itu ya, jadi hubungan sosial dan kita harus mencoba untuk membangun sosial support dimanapun komunitas dari paling bawah ya keluarga, ya, terus lingkungan sekeliling rumah mungkin, teman-teman, sekolah, terus komunitas, komunitas, gereja, masjid. gereja, masjid, ya itu semuanya harus kita dorong untuk membuat sosial support itu tadi. Iya. Oke deh Pak, kita coba dengan cara sendiri-sendiri, mungkin kita bisa mensupport orang tuanya dulu berarti Pak. Iya. Orang tuanya suruh sadar dulu, jangan diajak sama anaknya gini gitu, atau yang mamahnya diajak sama mamanya, diajak sama anaknya, drama Koreanya belum selesai. Iya, jadi banyak sekali mungkin orang tua yang kurang menyadari hal kecil, tapi pengaruhnya besar untuk masa depan anak-anak kita ya. Apalagi yang mereka masih TK, SD Ya, itu, anak-anak sampai remaja sampai itu remaja itu mereka butuh support Iya. dari yang paling dekat lah, yang paling dekat, pembentukan yang paling krusial. paling krusial. Jadi harusnya yang paling dekat bisa mensupport. Ya. Ini beberapa case yang diteliti oleh para mahasiswa atau dosen itu, kasus-kasus trial suicide itu selalu ketemunya ada problem di keluarga. Malah di keluarga. Selalu berangkat dari situ. Ada problem di keluarga, lalu dia tidak punya relasi yang nyaman, hangat, tidak punya tempat untuk curhat, untuk emotion focus coping, teman-temannya dibully, nggak mau kemana? Kan nggak punya jalan, ya kan? Itu kira-kira yang salah satu yang saya perhatikan. Oh ternyata sebagian besar beberapa
skripsi, disertasi itu mengarahnya ke sana. Maka ya mari kita bangun social support dimanapun kita bisa bangun social support system. Mulai dari keluarga, sekeliling, terus di tempat ibadat ya, mungkin yang di remaja masjid, Yes. OMK, Yes, apapun itu ya. Terus sekolah juga, kalau bisa sekolah yang support deh. Iya. Mungkin guru BK-nya juga ikutan gabung gitu ya. Ya, mungkin merubah paradigma ya. Selama itu dengan guru BK itu Guru BK pasti dipanggil hukum. Stigma itu luar biasa. Tapi ada guru BK yang asik kok Iya. di sekolah anak saya. Iya. Jadi nggak usah disikan sekolah. Oke. Tapi saya malah pengen pindah situ semua penuh sekolahnya. Oke. Oke Pak Ferdi, terima Iya. kasih sekali ya atas waktunya ini Iya. sore ini udah mengganggu beliau habis meeting langsung acara luar biasa sekali. Oke teman-teman, saksikan videoku selanjutnya bersama Paul Talks. Oke?